Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kriswoyo, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Tambora. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi cerita. Bukan sekedar pekerjaan, tetapi tentang tanggung jawab, nilai, dan perjuangan menjaga aset bangsa yang luar biasa. Di ujung timur Nusa Tenggara Barat, berdiri megah Gunung Tambora. Di sekelilingnya terbentang hutan dengan ekosistem yang menjadi rumah bagi ratusan jenis flora dan fauna. Sejak tahun 2015, kawasan ini resmi menjadi Taman Nasional, yang bukan hanya untuk dilindungi, tetapi juga untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Sebagai unit pelaksana teknis tipe B, Balai Taman Nasional Tambora memiliki beberapa unit, salah satunya yaitu Subbagian Tata Usaha yang saya pimpin. Tugas kami meliputi penyusunan rencana, program anggaran, dan pelaporan, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, serta barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan, hingga administrasi perizinan, serta pengelolaan data dan informasi publik. Mungkin terdengar sangat administratif, tetapi inilah nadi yang memastikan seluruh kegiatan di lapangan berjalan lancar. Pelayanan publik yang kami berikan mencakup perizinan masuk kawasan konservasi, penyediaan informasi, dan pengelolaan data konservasi. Standar layanan yang kami pegang bukan hanya ketepatan waktu dan prosedur, tetapi juga keramahan, transparansi, dan keadilan bagi semua pihak. Namun, perjalanan tugas ini tentu tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Balai Taman Nasional Tambora adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kehutanan. Kawasan seluas kurang lebih 71.645 hektar ini ditetapkan melalui SK Menteri pada tahun 2015. Taman Nasional Tambora berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dan terkenal dengan kaldera raksasa hasil letusan dahsyat tahun 1815 yang sangat mendunia. Kini, kawasan ini dikembangkan sebagai destinasi ekowisata, pendidikan, dan konservasi. Kami memiliki beragam objek daya tarik wisata, mulai dari jalur pendakian Pancasila, Kawindatoi, Doroncanga, hingga Piong. Selain itu, ada wisata air seperti air terjun Oyemarai, wisata ilmiah seperti birdwatching, hingga wisata sejarah yang merekam jejak peradaban Tambora. Semua itu dikelola dengan prinsip konservasi berkelanjutan, kolaborasi dengan masyarakat, dan tentu saja pelayanan publik yang prima. Dalam pelayanan publik, Balai Taman Nasional Tambora berkomitmen menghadirkan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan tentunya akuntabel. Beberapa layanan yang kami sediakan antara lain pelayanan perizinan pendakian, edukasi konservasi, informasi wisata alam, hingga pengelolaan destinasi bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, saya berperan memastikan sistem keuangan hingga pengelolaan SDM yang melayani masyarakat. Kami juga terus berinovasi untuk mendigitalisasi layanan seperti e-ticketing pendakian, sistem informasi terpadu, hingga rencana penerapan RFID, Radio Frequency Identification untuk keamanan pendaki. Namun, di balik komitmen itu, kami juga menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah fenomena pendaki ilegal, di mana para oknum tersebut merupakan penyumbang sampah baik di jalur pendakian maupun di puncak. Jalur tidak resmi atau yang biasa disebut jalur tikus masih sering digunakan, baik karena kurangnya informasi, adanya oknum agen tidak resmi, hingga alasan menghindari biaya pendakian. Kondisi ini tentu berisiko. Selain merusak ekosistem, juga menimbulkan persoalan dalam tata kelola kawasan dan bisa menjadi masalah serius. Yang pertama, risiko kecelakaan. Pendaki ilegal mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang medan, cuaca, atau risiko di area tersebut. Sehingga
meningkatkan kemungkinan kecelakaan. Yang kedua, biaya operasional tinggi. Jika terjadi kecelakaan, biaya operasional untuk pencarian, penyelamatan, atau evakuasi bisa sangat tinggi. Ini jelas bisa membebani sumber daya dan anggaran yang ada. 3, memang ada kesan bahwa jika tidak ada pengawasan ketat, pendaki ilegal bisa lolos dan melakukan aktivitas tanpa izin. Namun, pengawasan yang efektif di area luas seperti gunung bisa sangat sulit dan membutuhkan sumber daya yang signifikan. Solusi dan langkah mitigasi yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran pendaki tentang risiko dan pentingnya izin serta pengawasan di area lindung. Yang kedua, pengawasan dan patroli. Melakukan patroli dan pengawasan di area rawan untuk mencegah pendaki ilegal dan meningkatkan keselamatan. Yang ketiga, kerjasama dengan masyarakat. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi untuk meningkatkan efektivitas. Sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, saya turut memastikan bahwa administrasi perizinan resmi menjadi pintu utama pelayanan publik kami. Setiap pendaki wajib melalui mekanisme yang jelas, mulai dari registrasi, pembayaran PNBP, hingga pemantauan aktivitas sesama pendakian. Selama pendakian, hal ini bukan sekedar prosedur administratif, tetapi bentuk nyata perlindungan keselamatan pendaki sekaligus menjaga kelestarian Tambora. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami terus berinovasi melalui digitalisasi layanan, yaitu penerapan e-payment dan e-ticketing. Proses ini membuat pendaftaran lebih cepat, transparan, dan dapat dipantau secara real time. Ke depan, kami juga tengah mengembangkan sistem pemantauan berbasis RFID untuk mencatat pergerakan pendaki di jalur resmi. Teknologi ini akan membantu petugas memantau keamanan, mencegah pendaki ilegal, sekaligus memastikan upaya Zero Waste dan Zero Accident benar-benar terwujud di Taman Nasional Tambora. Lebih dari itu, pelayanan publik kami tidak berhenti di pintu masuk pendakian saja. Kami menghadirkan edukasi konservasi, pemeriksaan keluar masuk, penyediaan sarana sanitasi dan pengelolaan sampah, hingga patroli intensif di titik-titik yang rawan. Semua ini dilakukan untuk menjamin bahwa wisata alam Tambora terselenggara secara aman, nyaman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Kami juga berusaha melakukan penguatan manajemen dan klasifikasi pelanggaran, di mana mengatur sanksi pembayaran sampai dengan 5 kali lipat untuk pelanggaran berupa tidak membeli tiket dan overstay tanpa tiket. Namun, banyak pelanggaran lain yang belum diatur dalam regulasi, sehingga diperlukan pengaturan klasifikasi, pelanggaran, dan sanksi. Klasifikasi ini diharapkan dapat pertama, mendorong kepatuhan pendaki dan tour operator terhadap SOP yang berlaku. Yang kedua, mencegah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan keselamatan. Yang ketiga, membangun sistem sanksi yang adil, proporsional, dan mendidik. Klasifikasi pelanggaran menggunakan 3 tingkatan skala, yaitu yang pertama, pelanggaran ringan, umumnya bersifat administratif atau teknis dan tidak menimbulkan risiko langsung terhadap kawasan konservasi serta tidak mengancam keselamatan jiwa. Yang kedua, pelanggaran sedang, berpotensi mengganggu atau merusak kelestarian lingkungan atau kenyamanan pengunjung, serta dapat mengancam keselamatan jiwa. Yang ketiga, pelanggaran berat, mencakup tindakan yang bersifat destruktif, membahayakan keselamatan, melanggar hukum, serta mengganggu atau merusak kelestarian lingkungan. Contoh pelanggaran yang umum ditemukan antara lain adalah membuang sampah sembarangan, menggunakan jalur tidak resmi, jalur ilegal atau jalur tikus yang merusak vegetasi, serta mendirikan tenda di luar zona yang diperbolehkan. Pelanggaran berat juga termasuk tindakan vandalisme, membawa narkoba ke dalam kawasan konservasi, hingga tindakan asusila yang melanggar hukum. Dengan semangat konservasi dan pelayanan publik yang prima, Taman Nasional Tambora siap menjadi pusat edukasi, ekowisata, dan pelestarian alam yang membanggakan. Inilah wujud kontribusi kami, Rimbawan Tambora, untuk negeri, untuk masyarakat,
dan untuk kelestarian Gunung Tambora yang kita cintai bersama. Saya Kriswoyo, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Tambora, siap mengabdi untuk instansi, untuk masyarakat, dan untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.